Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun najasati, pembagian najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini sangat ringan atau najis ringan. Dan najis mukhafafah ini cuma satu, tidak ada yang lain. Najis mukhafafah ini yaitu najis air kencingnya anak laki-laki, najis air kencingnya anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan hanya masih meminum air susu ibunya saja. Bukan susu botol, bukan susu kalengan, atau susu sapi, atau susu kambing juga tidak. Ini khusus minum susu ibunya. Jadi kalau ada anak yang berumur belum 2 tahun, anak laki-laki maksudnya belum berumur 2 tahun, tetapi dia belum memakan apa-apa kecuali minum ibunya, susu ibunya, maka air kencingnya adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup diperciki atau disiram dengan air saja, tidak sampai mengalir. Jadi najisnya hanya diperciki saja atau disiram air saja. Disiram tidak sampai mengalir juga tidak apa-apa. Dan najisnya bisa dihilangkan dulu atau tidak apa-apa. Yang penting sudah diperciki atau dikasih air. Air otomatis air yang suci dan mensucikan. Yang nomor 2, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis yang sedengan atau najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah ini najis yang sangat banyak. Najis mutawasitoh ini najis selain najis mukhafafah dan najis mughaladhah. Di antara mukhafafah dan mughaladhah namanya najis mutawasitoh. Contohnya banyak sekali. Kotoran ayam, kotoran segala hewan, kotorannya manusia, arak itu juga najis, darah manusia atau darah hewan atau yang lain. Terus apalagi ya yang dianggap kotor atau najis, teletong itu juga najis mutawasitoh. Dan cara mensucikannya itu ada 2 macam. Apabila najisnya itu terlihat atau ainiyah, tampak oleh mata, misalnya kena telek cecek gitu, najisnya dihilangkan dulu, kemudian disiram dengan air mengalir sampai hilang rasa, warna, dan aromanya. Apabila ketiga sifat tersebut sudah hilang, maka najisnya sudah hilang. Apabila sulit dihilangkan dengan cara apapun, misalnya sudah dikasih sabun, misal telek lentung itu kan angel ilangane masih disabun ambu.
Lah ini kok angel, kok mampu gak ilang-ilang, ini dimaafu atau dimaafkan. Dihukumi najis tapi dimaafkan. Ini kalau najis mutawasitoh. Mutawasitoh yang ainiyah, yang terlihat. Yang nomor 2, cara mensucikan yang nomor 2, apabila najisnya itu hukmiyah, gak ono bentuke ning ono ambune tok, utawa ono rasane tok, pahit, kok pahit ngene iki gak telek dan seterusnya. Misalnya ada anak ngompol di lantai, terus diesek-esek-esek, otomatis najisnya kan masih ada meskipun sudah kering. Nah ini namanya najis hukmiyah, nggak terlihat tapi ambune pesing masih ada. Lah ini kalau aromanya masih ada tetapi bentuknya sudah tidak ada, lah maka disiram dengan air mengalir, dialiri air. Kalau masih ada ompolnya misalnya, jangan disiram dulu, dihilangkan dulu. Bentuk daripada air ompol itu dikeringkan dulu, baru disiram, dijadikan najis hukmiyah kalau masih ada, kalau ompol itu. Nah, kalau masih ada ompolnya terus disiram air, nah kalau airnya sedikit nanti jadi najis semuanya. Jadi ompolnya dihilangkan dulu, setelah itu disiram dengan air mengalir. Nah, ini sudah suci. Ini namanya najis hukmiyah. Tidak terlihat bentuknya, kalau dihilangkan dulu kan nanti mangis garing ya. Nah, itu baru hukmiyah. Tidak ada bentuknya tapi aromanya ada. Itu najis yang kedua. Cara menghilangkan najis mutawasitoh yang kedua. Yang nomor 3, najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini adalah najis yang berat. Najis yang berat. Najis ini hanya ada 2 macam. Najisnya anjing dan babi. Dan sesuatu yang keluar dari keduanya. Anak turunnya, air liurnya, darahnya, kungkumane banyu, dilatane anjing atau babi, ini juga najis mughaladoh. Atau anjing dikawin dengan kambing, keluar kambing, nanti melahirkan kambing, ini juga najis mughaladoh. Karena salah satu unsurnya dari anjing atau babi. Cara mensucikannya dengan membasuh sesuatu yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan debu, bukan tanah nggih, tapi debu. Debu itu yang ditiup bisa terbang, lah niku namine debu. Ya. Katanya duki ngondok kono sudahe ngono apa. Ya gak apa-apa. Nah, dihilangkan dulu najisnya, setelah itu dibasuh yang terkena najis itu dengan air, tapi 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Yang pertama adapun cara mencampur air dengan debu ada 3. Air dan debu dicampur dahulu lalu dibasuhkan.
Cara yang lebih utama itu afdolu, lebih utama. Cara yang kedua, debu diletakkan pada anggota yang terkena najis, baru dicampur dengan air. Yang ketiga, air dibasuhkan pada anggota yang terkena najis, baru dicampur dengan debu. Boleh di awal, boleh di awal, boleh di tengah, atau boleh di akhir. Ini cara membasuh najis mughaladhah, najis yang sangat berat. Demikian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.